One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Puja Lestari dengan NIM S1S1 20053. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang HTML, khususnya pada tag-tag umum HTML dan cara membuat form sederhana dengan menggunakan HTML. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman website yang dapat diakses dengan browser. Pada umumnya, HTML berfungsi untuk mengelola data dan informasi, yang kemudian data dan informasi ini dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui halaman web. Nah, sebelum menuliskan kode program HTML, pertama-tama itu kita harus menyediakan beberapa komponen. Yang pertama adalah alat untuk menulis kode program. Di sini bisa menggunakan laptop ataupun handphone. Yang kedua, yang diperlukan itu adalah text editor. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code, tetapi bisa juga menggunakan text editor lain seperti Notepad++, Sublime Text, dan lain-lain. Yang ketiga itu kita memerlukan browser. Nah, browser ini berfungsi untuk menampilkan kode program hasil codingan. Baik, saya langsung saja ke pembahasan untuk menulis kode program HTML. Nah, karena di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code, maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah mendownload extension-extension yang berkaitan dengan kode program HTML. Nah, di sini dapat dilihat extension yang telah saya download. Nah, jika semua extension-extension yang dibutuhkan telah terdownload, kita akan langsung menulis kode programnya di Explorer. Nah, pertama-tama kita akan membuat folder terlebih dahulu. Nah, untuk membuat folder, bisa langsung ke file Explorer laptop masing-masing atau melalui Visual Studio Code. Jika melalui Visual Studio Code, pertama-tama itu klik File, kemudian Open Folder. Setelah itu saya akan membuat folder di local disk E. New folder. Nah, seperti ini. Kemudian select folder. Nah, folder yang telah kita buat tadi telah terhubung ke Visual Studio Code. Kemudian kita akan membuat file baru dengan mengklik ini, New File. Kemudian kita akan memberikan nama. Jangan lupa tipe filenya. Nah, seperti ini. Yang di-enter. Nah, untuk memulai, kita dapat mengetikkan HTML, terus pilih HTML5. Nah, HTML5 ini merupakan kode program terbaru dari HTML. Jadi, ini merupakan struktur dasar dari HTML. Nah, line pertama, yang ini, untuk mendeklarasikan tipe dokumen, di mana tipe dokumen di sini adalah HTML. Nah, untuk line pertama ini, artinya untuk mendeklarasikan tipe dokumen, di mana tipe dokumen yang di sini adalah HTML. Kemudian pada line kedua, yang ini, nah ini mengartikan bahwa kode program yang ada pada halaman ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, pada line ketiga itu ada tag head. Tag head ini menggunakan tag penutup, ini tag penutup head, dengan isi dari tag head itu adalah ini. Nah, tag head ini digunakan sebagai kepala dokumen. Nah, isi dalam tag head ini pada line 4 itu ada tag meta char set. Nah, meta char set ini adalah karakter set UTF-8. Nah, tag meta sendiri artinya itu adalah data tentang data. Nah, khusus pada line 4, tag meta char set UTF-8 itu yang untuk char setnya itu adalah karakter set, di mana karakter set itu digunakan untuk menerjemahkan bit-bit di dalam halaman HTML menjadi karakter. Nah, kemudian pada halaman web ini menggunakan char set UTF-8, di mana UTF-8 sendiri adalah Unicode Transformation Format 8 yang mendukung
hampir seluruh karakter yang ada di dunia. Nah, pada line 5 ini juga digunakan meta tag yang berfungsi untuk menentukan Internet Explorer apa yang akan digunakan untuk menampilkan halaman web. Nah, di sini dapat dilihat konten sama dengan IE Edge. Maksudnya IE adalah Internet Explorer. Jadi di sini kita akan menggunakan Internet Explorer mode Edge. Maksud dari mode Edge adalah untuk memberitahu Internet Explorer agar menampilkan konten dengan mode tertinggi yang tersedia. Nah, lanjut ke line ke-6 yang ini. Nah, meta tag ini digunakan untuk mengatur lebar konten halaman web agar menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan user atau orang yang mengakses halaman web nantinya. Nah, ini bisa dilihat konten with device width. Jadi ini maksudnya konten halaman web itu akan disesuaikan dengan besar device yang digunakan oleh user atau pengakses halaman web. Kemudian di sini juga terdapat initial scale sama dengan 1.0. Ini maksudnya skala pembesaran yang digunakan itu adalah 1. Kemudian pada line selanjutnya ada tag title. Di sini ada tag title dan tag penutupnya. Nah, tag title ini digunakan untuk memberi judul pada web. Kemudian pada line ke-8 itu ada penutup tag head. Jadi untuk tag head itu dari sini sampai di sini. Nah, lanjut ke line 9 ada tag body dan di line 11 ada penutup tag body. Jadi tag body ini digunakan untuk menulis isi dari halaman web. Kemudian ada penutup tag HTML pada line terakhir atau line 12. Nah, tag HTML sendiri itu merupakan tag utama dalam HTML. Nah, itu dia pengertian dari tag-tag yang ada pada struktur dasar HTML. Nah, lanjut, kita akan belajar bagaimana membuat title untuk halaman web. Nah, di sini ke tag title, yang kata dokumen ini kita hapus sesuai dengan nama halaman web yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan menuliskannya belajar HTML. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita save, Ctrl S. Lalu, jika kita ingin melihat bagaimana penampakannya pada browser, kita tinggal klik kanan, kemudian Open with Live Server. Nah, Open with Live Server ini adalah extension yang harus di-download terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini nama belajar HTML-nya. Nah, di sini juga sebenarnya untuk melihat pada browser apa yang kita coding itu bisa menggunakan Open in Default Browser. Nah, perbedaannya dengan Open with Live Server itu adalah Open with Live Server saat codingan di-save, maka browser akan otomatis ter-refresh. Tetapi jika Open in Default Browser, maka untuk melihat perubahannya itu harus di-refresh dulu pada browsernya. Nah, contoh di sini, kita stop live server dulu. Nah, kemudian kita open in default browser. Google Chrome saja. Nah, di sini sudah terbuka belajar HTML. Di sini saya akan ubah menjadi website. Kemudian saya Ctrl S. Nah, kemudian kita akan melihat di sini. Nah, di sini belum terubah kecuali kita refresh. Baru terubah menjadi website. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan menggunakan Open with Live Server saja. Sini diubah lagi menjadi belajar HTML. Nah, kemudian kita akan pindah untuk menuliskan kode pada tag body. Atau kita akan membuat isi dari tag body.
Nah, di sini saya telah menyiapkan sebuah paragraf. Nah, ini. Dan di sini save dulu. Kemudian, nah ini dia sebuah paragraf. Nah, setelah itu saya akan menambahkan tag P. Nah, tag P ini adalah untuk mendefinisikan paragraf. Nah, sini saya akan menambahkan tag P. Tag P seperti ini. Nah, kemudian kita akan memindahkan paragrafnya ke dalam tag P ini. Nah, di sini, Ctrl V. Setelah itu saya save. Kita akan lihat di browser. Nah, ini dia. Nah, setelah itu saya akan menambahkan tag B juga. Nah, tag B ini untuk menebalkan tulisan. Misal sini kita tulis tag B. Nah, ini untuk HTML misalnya. Setelah itu pindahkan di dalam tag Ctrl V. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin memberitahu bahwa dalam menuliskan kode-kode HTML ini seperti tag body, tag P, tag head misalnya, nah itu lebih baik menggunakan huruf kecil agar lebih rapi dilihat. Kecuali tag doctype ini memang harus menggunakan huruf kapital, tetapi untuk tag-tag lain lebih baik menggunakan huruf kecil saja. Nah, lanjut, sini saya akan save. Kemudian kita akan lihat. Nah, bisa dilihat tulisan HTML ini menjadi bold atau tebal. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan tag I. Nah, tag I ini berfungsi untuk memiringkan atau mengitalikan sebuah tulisan. Nah, contoh di sini saya ingin mengitalik tulisan hypertext markup language ini. Jadi di sini saya akan menambahkan tag I. Tag I. Nah, kemudian saya akan memindahkan hypertext markup language ini ke dalam tag I. Sini. Ctrl V. Nah, lalu kita save lagi, lalu kita akan melihat di browser tampilannya. Nah, seperti ini. Hypertext markup language ini menjadi italic atau menjadi miring seperti ini. Kemudian, saya akan menggunakan lagi tag del. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan tag del. Nah, tag del ini menunjukkan konten yang telah dihapus atau delete dari dokumen. Misalnya saya ingin menggunakan tag del pada ini sebagai gantinya. Sampai di Word. Del. Nah, saya akan memindahkan. Nah, seperti ini. Kemudian save. Lalu kita akan lihat di browser. Nah, seperti ini. Akan muncul garis seperti ini. Nah, ini menandakan tulisan ini telah dihapus dari dokumen. Nah, selanjutnya adalah tag BR. Nah, tag BR ini berfungsi untuk membreak atau membuat baris baru pada dokumen. Nah, bisa dilihat di sini jika saya meng-enter HTML seperti ini. Nah, kemudian saya save, lalu ke browser. Maka tidak mempengaruhi apa-apa pada tampilan browsernya. Nah, ini karena jika ingin membuat suatu baris baru dalam dokumen halaman web itu harus menggunakan tag BR. Jadi di sini saya akan menggunakan tag BR. Nah, tag BR ini tidak memerlukan tag penutup, jadi cukup tag pembuka saja. Atau cukup tag BR saja seperti ini. Saya save, lalu kita akan lihat di browser. Nah, seperti ini. Atau kita akan tambahkan lagi tag BR-nya supaya lebih terlihat. BR. Nah, seperti ini. Save. Kita save, lalu. Nah, ini adalah tampilan dari paragraf yang telah ditambahkan tag B, tag I, tag del, dan tag BR. Nah, kemudian saya akan menambahkan tag H untuk memberikan judul pada paragraf ini. Jadi,
di sini sebelum tag P ini kita akan memberikan header atau judul. Di sini saya akan mencoba dari H1. Nah, ini belajar HTML. Kemudian saya akan mencoba lagi yang H2. Isinya sama. Nah, di sini kita Ctrl P. Kemudian kita copy paste. Ini. Nah, kemudian di sini kita ganti menjadi 3, 4, 5. Belajar HTML H1, HTML H2, H4, H5, H6. Nah, kemudian kita save dan lihat di browser. Nah, ini dia. Nah, ini adalah H1, H2 sampai H6. Jadi tag H1 itu untuk heading yang paling besar, dan tag H6 itu untuk heading yang paling kecil. Nah, jika ingin menambahkan komentar, dapat menggunakan tag. Nah, seperti ini. Kemudian, kita bisa menuliskan isinya, ini adalah komentar. Nah, komentar ini tidak akan tertampil pada browser. Di sini dapat dilihat, tidak akan tertampil pada browser, meskipun saya sudah save pada halaman atau pada codingan ini. Tidak akan tertampil pada browser. Selanjutnya itu ada tag A. Nah, tag A ini digunakan untuk membuat sebuah link yang dapat mengakses suatu situs ataupun file HTML yang ada di dalam komputer. Nah, tagnya itu adalah Nah, di sini saya akan memasukkan sebuah link situs atau sebuah link website lain. Kemudian, dan saya akan menamainya HTML. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan save. Kemudian, nah ini bisa dilihat di sini. Jika HTML ini diklik, maka akan menuju halaman situs yang tadi saya masukkan alamatnya. Nah, seperti ini. Nah, biasanya itu pada TK ini biasa ditambahkan atribut target. Nah, di sini saya akan isi blank. Seperti ini, kemudian kita akan coba lagi. Nah, jika saya klik, maka akan terbuka pada tab yang berbeda, pada tab lain. Tapi jika tidak menggunakan target blank ini, maka situs yang tadi itu akan terbuka pada halaman ini. Seperti ini. Ctrl S. Sekarang kita klik. Nah, ini akan terbuka pada halaman atau pada tab ini. Nah, sebelum pindah ke topik selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang elemen, tag, dan atribut. Nah, elemen itu adalah sebuah komponen yang menyusun dokumen HTML. Elemen kadang disebut dengan node. Elemen tidak selalu berisi teks, kadang ia juga akan berisi elemen lain atau nested elemen. Nah, selanjutnya itu ada tag. Nah, tag itu adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Nah, contoh dari tag itu seperti ini, tag P. Dan ada di sini penutupnya, penutup tag P. Biasa kalau penutup tag itu selalu diawali dengan garis miring atau slash. Nah, kemudian ada juga tag B, penutup tag B, tag I, penutup tag I, tag BR. Untuk tag BR sendiri,
dia merupakan salah satu tag yang tidak memerlukan tag penutup. Di sini juga ada tag A dan penutup tag A. Nah, di dalam sebuah elemen juga terdapat atribut. Atribut itu adalah kata khusus yang berada di dalam tag pembuka. Atribut ini juga kadang disebut sebagai modifier yang akan menentukan perilaku elemen. Contohnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Href, HTTP, atau seperti ini, target sama dengan blank. Nah, itu dia pengertian dan contoh dari elemen, tag, dan atribut. Selanjutnya, kita akan melangkah ke topik berikutnya, yaitu tag image. Nah, untuk menambahkan tag image itu, sebelumnya itu saya akan memindahkan file image dulu ke dalam folder belajar HTML, folder yang saya gunakan sekarang. Sini. Jadi, pertama-tama, sini, kemudian folder baru, gambar. Nah, kemudian dapat dilihat di sini. Nah, file gambar sudah berpindah ke dalam file belajar HTML. Nah, ini. Kemudian kita akan menulis tag untuk image atau gambar. Image src. Pertama-tama kita akan menulis dulu foldernya, ini folder gambar. Kemudian nama filenya, file gambarnya yaitu HTML JPG yang ini. Nah, di sini. Nah, ini HTML JPG. Nah, kemudian saya akan save, lihat di browser. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan atribut lain, yaitu kita bisa menambahkan atribut alternatif. Nah, di sini alternatif sama dengan gambar. Nah, ini. Kemudian saya save. Misalnya di sini. Ganti namanya menjadi HTM. File ini kan tidak ada di dalam folder belajar HTML. Yang ada itu cuma file HTML, JPG. Jadi di sini saya ganti namanya. Kemudian kita save. Lalu lihat di browser. Nah, ini. Jadi di sini hanya tertampil saja tulisan gambar. Karena gambar yang ingin diakses di sini itu tidak terdapat pada folder gambar di folder belajar HTML ini. Sekarang saya ganti lagi menjadi HTML. Kemudian save, lalu lihat di browser. Nah, ini muncul gambarnya. Nah, selanjutnya itu kita akan belajar cara membuat list pada HTML. Nah, list pada HTML sendiri itu ada dua. Yang pertama, ada ordered list. Dan yang kedua ada unordered list. Nah, seperti ini. Nah, di sini, saya akan coba mengisinya. Saya akan coba membuat isinya. Misalnya di sini, tulis dulu list. Nah, di sini begini. Terus di sini HTML. Nah, yang kedua itu ada tag.
attribute. Nah, untuk isi dari unordered list itu sama dengan isi dari ordered list. Jadi kita tinggal copy paste saja. Di sini saya akan copy paste saja isinya. Nah, seperti ini. Kemudian save, lalu ke browser. Nah, ini bisa dilihat ini untuk ordered list dan ini untuk unordered list. Jadi bedanya itu untuk ordered list itu terdapat penomoran 1, 2, 3, 4 atau bisa juga ABCD. Sedangkan untuk unordered list sendiri itu cuma terdapat titik-titik seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan berpindah pada tag tabel. Nah, untuk tag tabel sendiri itu saya akan menulis di sini tabel, tag tabel. Nah, seperti ini. Nah, di dalam tabel sendiri itu terdapat baris dan kolom, di mana pada HTML itu diinisialkan sebagai TR untuk baris, yaitu tabel row, dan TD untuk kolom, yaitu tabel data. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat TR-nya terlebih dahulu, jadi di sini TR. Nah, kemudian kita akan membuat kolomnya atau TD-nya. Misal di sini kita akan membuat 2 kolom. Ini di sini, pertama dari kolom nomor. Kemudian untuk tabel kedua itu namanya pemrograman. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan membuat lagi row yang selanjutnya atau baris yang selanjutnya di sini. Jadi di sini itu adalah nomor 1. Kemudian di sini misal Java. Kemudian baris yang selanjutnya, row yang ketiga. PHP. Oh, maaf, di sini row yang kedua. Oh, maaf, di sini seharusnya nomor 2. Kemudian di sini nomor 3. Bahasa sih. Seperti ini. Kemudian save. Nah, itu bisa dilihat di sini. Tapi di sini belum mempunyai border. Sebenarnya lebih baik membuat border atau mendesain tabelnya itu pada CSS-nya. Tetapi di sini saya akan mencoba saja membuat border pada HTML. Jadi di sini tinggal ditambahkan border. Sini tinggal ditambahkan di sini border. Border sama dengan 1. Kemudian kita save. Nah, sini. Bisa lihat. Di sini bila saya ganti angkanya dengan 3, lalu kita save. Nah, sini. Bisa dilihat di sini bordernya semakin tebal. Gunakan saja 1.